Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Alus Euy bersama Momo Kostaman. Di samping saya Kiai Aceng Akbar LCMH. Ya, selamat malam. Selamat malam. Yang mana di channel YouTube-nya terkenal Ajengan Wiris. Sekarang akan membawakan tema politik dalam Islam. Nah, Pak Kiai, apa itu politik menurut Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Politik dalam Islam itu adalah tadbiru masolihil ummah ala wafqi syar'i. Jadi menata kehidupan umat sesuai dengan ajaran Islam. Itu politik dalam Islam. Jadi tujuannya bukan jabatan, bukan pengaruh kedudukan, tapi tujuan politik dalam Islam adalah hirosatidin, untuk menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan untuk menjaga kehidupan manusia. Tata kelola dunia. Karena ada peradaban yang mau dibangun oleh Islam, yaitu peradaban itu pertama fardhu soleh, pribadi yang soleh, jadi satu paket. Kedua usrah solihah, keluarga yang baik, kemudian mujtama as-solih, mujtama yang solih, kemudian ad-daulah as-solihah. Karena pribadi yang cager, bager, benar, pintar, singar cager awakna, bager alakna, benar akidana, pintar otakna, singar gawena. Kemudian membangun keluarga. Kumpulan keluarga kan mujtama, masyarakat yang soleh. Kemudian kumpulan dari masyarakat besar, maka negara. Jadi dalam Islam bahwa negara itu harus adil, benar, dan jujur. Gitu. Jadi satu paket gitu ya. Itulah. Ya. Jadi tadbiru masolil ummah ala wafqi syar'i. Betul. Nah kan apakah penting juga di dalam berpolitik di Islam itu? Oh, penting. Selama politik itu benar, berpolitiklah. Karena politik yang dibicarakan di dalam Islam bukan partai politik, bukan ormas, tapi politik dalam Islam adalah sebagai wujud kecintaan kepada agama dan bangsa, wujud kecintaan kepada kehidupan, kepada hidup dan kehidupan, dan kekhawatiran agar tidak terjajah. Itu kan penting dalam Islam. Jadi politik itu penting. Seperti hal-hal yang lain seperti ekonomi, sosial, itu politik itu penting. Sebab nanti kan keputusan politik itulah kita akan mengikutinya gitu. Jadi kita kebijakan-kebijakan dalam keseharian itu adalah keputusan politik gitu. Makanya politik dalam Islam penting. Jadi selama politik itu benar, berpolitiklah. Karena politik yang kita bicarakan bukan politik praktis, tapi tadbiru masolil ummah ala wafqi syar'i. Nah kan ada sebagian tokoh ya mengatakan bahwa udah para ulama, para kiai itu jangan berpolitik. Itu bagaimana nih penafsirannya deh? Oh, salah itu. Itulah makanya kita mengartikan politik bukan politik praktis. Tapi kan esensi politik dalam Islam bagaimana menyuruh umat, bagaimana memerintah umat, bagaimana melayani umat dengan benar, kan itu intinya. Politik itu. Karena yang mengilhami kita bukan partai. Yang mengilhami berpolitiknya umat Islam adalah firman Allah. Di sini dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, karena kita kembali ke Quran kata saya tadi. Innallaha, ini kalau kata para santri, inna itu harap musyabah bil fi'ali. Allah lafadz jalalah mansubun bi inna. Kemudian ya'murukum, ya'muru itu fi'il mudhari.
marfu'un sebab menjadi khobar inna. Kemudian kum ini maf'ul bih. Kapnya alamat khitab, mim alamatul jam'i, yasluku ala kulli padin min afrodil insan. Kenapa saya bahas sampai ke sini? Agar tahu. Jadi berarti gini, innallah sesungguhnya Allah, ya'murukum, Allah memerintah kalian. Berarti siapa yang memerintah? Allah. Jadi Allah memerintah kita adil, benar, jujur itu kan berpolitik dalam Islam. Yang memerintah adil, benar, jujur bukan partai, Allah. Kalau Allah yang memerintah itu tauhid. Iya. Tauhid uluhiyah itu. Bahwa beribadah hanya kepada Allah. Karena kesananya antu adul amanati untuk menyampaikan amanat-amanat ila ahliha. Sebab al-amanat di sini menjadi maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbi al-kasroh. Kenapa? Sebab al-amanat ini menjadi jamak muannas salim. Ila ahliha. Ila ahli ini jar majrur. Kemudian ha domir menjadi mudhof ilaih. Ila ahliha. Nah. Wa idza hakamtum dan apabila kamu menghukumi menegakkan hukum bainan nasi antara manusia tidak bainal mukminin tapi bainan nas. Bainan nas. Ya. Antah kumu bil adil hendaknya dengan adil. Jadi menegakkan hukum adil. Nah, jadi penegakan hukum adil dan adil benar dan jujur ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Di akhir ayat innallaha sesungguhnya Allah ni'ma ya'izukum bihi. Kalau ni'ma itu kan ni'ma dari ni'ma ma. Artinya ni'ma itu fi'il madhi jamil li insya'il madhi wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdir huwa. Jadi ni'ma itu ni'ma ma. Jadi sebaik-baik pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apa yang sebaik-baik itu? Adil, benar, jujur. Dipuji oleh Allah. Jadi penegakan adil, harus benar, harus jujur itu tata kelola di dalam ajaran Islam. Dan itu hakikat khilafah. Jadi khilafah bukan bentuk negara, tapi tata kelola negara menurut ajaran Islam. Adil, benar, jujur tadi. Jadi di konteksnya Islam ya. Ya, konteksnya Islam. Berpolitik. Gitu. Berpolitik itu. Nah, kan sekarang saya lihat dalam berita-berita baik di media sosial, kenapa saya sangat menyayangkan ini para elit politik berpolitik tapi tidak berpegang pada Islam gitu. Kenapa ya? Oh, wajar karena mereka bukan atau tidak belajar politik Islam. Mereka belajarnya politik sekuler. Walaupun orang Islam, mereka tidak belajar Islam. Tidak belajar Islam. Bahkan ada orang yang salah paham dengan khilafah, wajar. Karena memang tidak diajarkan. Seperti di pertemuan yang lalu, kita pernah membahas aliran pemikiran dalam imamah wal imarah lahirlah fikih siasah. Jadi fikih siasah itu adalah ajaran Islam yang membahas tentang bagaimana kewajiban pemimpin kepada rakyatnya, hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan rakyat dengan pemimpin, kemudian bagaimana cara mengelola aset-aset bersama, gitu. Nah itu. Jadi wajar kalau salah paham, kita tidak bisa menyalahkan. Karena di sini kita melihat, maaf ya, ini adalah kegagalan HTI memaafkan khilafah, dan di pihak lain kita gagal memahami khilafah. Karena menganggap khilafah itu bentuk negara. Bukan. Khilafah itu tata kelola negara menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran coba lihat. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Jadi substansi khilafah itu adalah penegakan hukum dengan adil, benar, dan jujur. Bentuk negaranya terserah. Tapi kenapa ditakuti gitu ya? Oh iya, karena memang takut mereka itu. Tidak tahu. Nah, perlu juga diluruskan juga nih persoalan masalah di konteks berpolitik di Islam itu sebenarnya sudah bagus ya. Bahkan Nabi juga mengajarkan bahwa berpolitik secara Islam itu karena
berpedoman pada Al-Quran. Emang Iya. betul ya? Iya, Pada Al-Quran. pada Al-Quran. Karena politik itu bagian dari kehidupan kan. Jadi lihi rosatidin wasiasati dunia. Iya. Karena yang menghancurkan kehidupan kita ini adalah karena kebodohan kita. Iya. Termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kelihatan dari sekarang ya, kepemimpinan yang saat ini saya perhatikan itu kan sebuah cerminan dari tatanan Islam, bahwa berpolitik itu ini tadi yang harus mengedepankan etika, moral, adil, dan kejujuran. Iya. Namun kan sekarang, waduh, sangat memprihatinkan sekali ketika saya mendengarkan ketika pemimpin yang berkaitan dengan supremasi hukumnya, terus kebohongan-kebohongan para pemimpin, sampai merembet ke persoalan masalah korupsi. Sebenarnya itu kan di Islam sendiri itu kan sudah diajarkan. Iya. Enggak, mereka itu kan tidak memahami tentang yang hilang itulah kejujuran kan. Kejujuran. Ya. Kejujuran hilang. Oleh karena itu saya mendesak hari ini nih Indonesia mendesak membutuhkan sekolah kejujuran di samping sekolah kejuruan. Dan pada level perguruan tinggi kita butuh prodi akhirat dan kejujuran. Iya. Berarti Sebab para politisi hari ini adalah mereka bukan tamatan sekolah kejujuran, tapi tamatan minimal ilmu politik. ilmu politik. Politisi sekuler yang bisa mengalahkan segala cara. Iya. Kita masih banyak politisi-politisi kita yang jujur banyak. Iya. Tapi kebanyakan kita menonton sekarang para politisi-politisi yang tidak jujur. Iya. Gitu. Kan negara kita negara hukum ya. Betul. Kalau ciri negara hukum itu kan ada di mana segalanya itu harus ada konsep. Ciri negara hukum itu pertama kalau kita pelajari ya, ciri negara hukum pertama pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya semua orang sama di hadapan hukum, tidak ada rakyat, tidak ada pejabat. Itu negara hukum. Kemudian negara hukum juga ada yang disebut dengan peradilan yang bebas. Peradilan yang bebas. Kita kan tidak bebas. Artinya tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga. Itu. Nah, kadang-kadang kan ada yang berstigma bahwa politik itu kotor. Nah, ini bagaimana untuk menyanggah bahwa sebenarnya tergantung orangnya, bahwa politik Iya. itu harus dibawa kemana nih? Karena ibaratkan air putih dengan air, misalkan air teh. Air putih kalau diminum air putih, tapi sebelumnya air putih sudah dicampuri dengan teh, berarti kan berbeda warna. Nah, sama juga berpolitik juga tergantung niat kita ya. Iya. Bagaimana niat kita bersih untuk melaksanakan atau kita menjalani dalam berpolitik ini menuju sebuah politik yang tadi ada politik santun, ada politik yang beretika. Nah, bahkan yang tadi ini perlu Indonesia itu darurat kejujuran. Iya, darurat kejujuran karena tidak jujur kan. Jadi penjahat itu ada dua, ada penjahat yang manual, ada penjahat yang profesional. Gitu. Kalau penjahat yang manual itu caranya juga manual gitu. Itu mungkin masyarakat akan gampang menghakiminya. Iya. Ya paling maling hayam gitu, motor. Tapi kalau maling-maling profesional lah itu Betul. penjahat-penjahat. Oleh karena itu maka menurut saya negara ini kan negara hukum. Kemudian sistemnya juga demokrasi. Kan demokrasi itu rakyat yang berdaulat. Kalau negara hukum itu kan ada struktur hukum ya. Ada substansi hukum, ada kultur hukum. Sekarang struktur hukum itu badan pembentuk undang-undang. Kemudian institusi hukum dan aparatnya. Seperti kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya. Kan itu Iya. struktur hukum itu. Hukum. Jadi polisi, jaksa, hakim itu bukan milik pemerintah, itu milik negara. Negara. Yang harus ada keberpihakan kepada kebenaran.
kita sering begini, kalau mengeritik pemerintah, kebijakan pemerintah, maka di narasi yang dibangun negara tidak boleh kalah, itu salah. Negara itu bukan, pemerintah itu bukan negara. Pemerintah itu pengelola negara. Pengelola negara. Negara itu punya rakyat, rakyat punya wakil, namanya DPR. Atau kalau di pusat DPR RI. DPR. Pertanyaan saya, apakah wakil-wakil rakyat sekarang sudah mewakili rakyat? Aduh. Kemudian yang kedua, negara punya rakyat, rakyat punya pelayan, namanya eksekutif, eksekutor. Iya. Dari RT sampai presiden. Itu mutlak pelayan rakyat, bukan pelayan investor. Nah, jadi sehingga sebenarnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tangan rakyat. Nah, bagaimana nih sekarang ini yang mana tadi ada satu narasi yang didengungkan oleh pemimpin yang arogan bahwa tadi kita jangan kalah dengan rakyat katanya. Iya, padahal negara ini punya rakyat kan. Jadi sayangnya kalau mengkritik kebijakan itu, ya mengkritik kebijakan itu kan konstitusional. Namanya juga negara punya rakyat, pemerintah ini adalah pengelola. Pengelola kan harus benar. Rakyat yang punya negara. Jadi mengkritik kebijakan itu konstitusional, boleh itu. Bukan kejahatan. Yang jahat itu ketika mengganti Pancasila sebagai dasar negara atau merubah Undang-Undang Dasar 45 tanpa amandemen, itu kejahatan. Kalau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah sah-sah saja itu. Kesalahan kita ketika ada yang mengkritik, maka narasi yang dibangun negara tidak boleh kalah, salah itu. Sehingga sekarang banyak yang dikriminalisasi. Iya, itu salah, itu kejahatan. Kejahatan besar ya. Politik itu. Nah, kembali lagi bahwa supaya bangsa Indonesia ke depannya, karena kan tadi ada manusia tidak luput dari kesalahan. Berarti kan di sini dilakukanlah sebuah apakah pendidikan dengan tadi ada menanamkan pola kejujuran, apakah ini mesti harus kalau bahasa IT itu kita diformat ulang gitu. Ini bagaimana kalau di konteks Islamnya? Harus seperti apa ketika elit-elit politik sudah moralnya sudah hancur, terus para wakil rakyat juga sama, sudah tidak mencerminkan Pancasila, bahkan mengabaikan. Ini mesti harus gimana untuk merubah tatanan supaya lebih baik lagi menurut politik Islam? Kalau menurut politik Islam begini, kata Rasul, ad-dunya bustanun tuzuyinat bi khamsati asya'a. Dunia ini persis ibarat sebuah kebun yang dihiasi oleh 5 hal. Jadi kalau 5 hal ini kerjasama yang baik, profesional, proporsional, maka dunia ini akan indah. Tidak akan ada demo, tidak ada peperangan. Yang 5 hal ini. Mana 5 hal itu? Pertama, ilmil ulama, ilmunya ulama. Jadi ulama harus berperang. Makanya ulama tidak boleh ulama partai. Ulama harus mengingatkan siapapun. Tugas ulama itu menyampaikan kebenaran, wahyu. Yang kedua, adil umaro, adilnya umaro. Umaro itu wakil rakyat, pelayan rakyat, penegak hukum, umaro itu. Umaro ya. Yang ketiga, amanatid tujar, para pelaku ekonomi jujur. Jujur ya. Para pengusaha-pengusaha jujur. Hakim harus jujur. Ya. Jadi kata Rasul, usaha itu harus usaha yang halal. Jangan sampai menipu konsumen. Ya. Jadi yang dijual itu harus barang sendiri atau kerjasama. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau yang dijual itu adalah aset rakyat, aset negara. Itu bagaimana? Kemudian yang keempat, ibadatil ibad, ada ahli ibadah. Ahli ibadah. Jangan sampai mengusik orang-orang yang beribadah. Ya. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah jangan menyinggung atau menyakiti atau bertentangan dengan ajaran agama. Karena teori kita mengatakan receptio in complexu, setiap pemeluk berlaku ajaran agamanya masing-masing. Betul.
Jadi bagi orang Islam berlaku ajaran Islam, bagi orang Kristen berlaku ajaran Kristen, sehingga tidak boleh ada aturan-aturan atau kebijakan negara yang bertentangan dengan ajaran agama manapun. Walaupun negara ini bukan negara agama, betul. Negara ini bukan negara agama dalam arti label negara. Tapi harus ingat bahwa negara ini negaranya orang yang beragama. Yang di situ mayoritas umat Islam. Betul. Kemudian kata Rasul yang kelima, ada nasihatil muhtarifin. Ada penasehat yang mengingatkan kiai takut tidak terkontrol fatwanya. Seperti tadi tidak berdasarkan Quran Sunnah, kemudian tidak berdasarkan metodologi kajian hukum. Yang kedua, mengingatkan pemerintah, pelayan rakyat, mengingatkan wakil-wakil rakyat, mengingatkan penegak hukum. Harus ada nasihatil muhtarifin, mengingatkan mereka. Dan mengingatkan para pedagang. Nah, jadi cuma syarat penasehat itu harus bebas dari jeratan-jeratan hukum. Tidak boleh tersandra. Sandra ya. Sebab kalau tersandra nantinya jadi pancingan. Jangan macam-macam. Kartu kamu di sini. Nah, kan jadi nggak jelas. Jadi kata Rasul harus ada nasihatil muhtarifin. Harus ada yang berani mengingatkan. Mengingatkan para ulama. Sebab ulama sebagai warasatul anbiya. Ya. Harus diingatkan. Jangan sampai khianat terhadap ajaran agama. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Kemudian kepada pemerintah, ingatkan bahwa kalian ini adalah pelayan rakyat. Diingatkan. Betul. Kemudian para pedagang harus diingatkan. Nah, ini pentingnya nasihatil muhtarifin. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana seterusnya, harus ada upaya untuk mengingatkan. Tentu saja mengingatkan dengan halus, setelah itu kemudian berbagai tahapan lah supaya diingatkan. Mungkin saya rasa nanti ke depannya politik Islam itu harus dimulai dari tingkatan keluarga dulu ya. Iya. Nanti meluas ke pendidikan. Nah, supaya menanamkan di keluarga itu, karena interaksi orang tua sama anak itu kan dekat. Ya. Gitu. Itu ya harus menanamkan pola tadi. Ketika seseorang sudah bertakwa, ya itu otomatis taat kepada Allah. Iya. Nah, kalau sudah taat kepada Allah, larangan sama yang harus dilakukan berarti kan dijalankan. Iya. Gitu. Makanya dalam ayat ini, jadi dalam surat An-Nisa ya, surat An-Nisa, di sini ada yang disebut dengan kan tadi ada al-amanat ya, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliya. Amanat apa saja yang termasuk amanat ini? Iya. Nah, di sini disebutkan amanat itu adalah amanatul iman billah. Amanat iman kepada Allah. Amanat iman kepada Allah itu jadi bahwa beriman kepada Allah itu jangan dikhianati, jangan sampai murtad. Iya. Jadi beriman kepada Allah. Allah ya. Mengakui adanya Allah, mengakui perintah Allah itu. La tahunullah, jangan berkhianat kepada Allah. Kemudian amanat itu amanatu ta'amul ma'nas, bagaimana hubungan baik dengan sesama manusia. Sama manusia. Itu amanah. Kemudian amanatul muamalat wal wada'i, titipan-titipan. Harus disampaikan kepada orang lain, kan ini titipan. Kemudian amanatun nasihah lira'i wal ra'iyah. Nah, ini amanat bagi kiai, bagi ustadz, bagi para habaib untuk mengingatkan, baik mengingatkan rakyat maupun mengingatkan pejabat yang tidak benar. Itu kewajiban. Kewajiban, betul. Ya. Jangan cari aman. Kemudian termasuk wa amanatul qiyam ala nasyiah. Jadi pengkaderan juga amanat. Amanah. Bahwa kita tidak selamanya hidup, pada satu saat maka yang akan menggantikan kita adalah generasi setelah kita. Setelah kita. Maka Maka pengkaderan itu adalah sebagai amanat juga. semangat Yang harus dilakukan gitu. dilakukan, betul. Ini di dalam kitab I'rabul Quran Sharfu wa Nahwuhu halaman 71.
jilid ke-5 ini. Ya. Ini bicara tentang politik Islam itu substansinya adalah penegakan hukum dengan adil, benar, dan jujur. Nah, Apapun bentuk pemerintahnya itu terserah kesepakatan. Karena yang dimaksud pemerintahan itu kan sebuah kekuasaan yang dibangun berdasarkan kontrak sosial, kan itu intinya. Jadi pemerintahan itu adalah sebuah kekuasaan yang dibangun berdasarkan kontrak sosial antara rakyat yang punya negara dengan pemenang kontrak yang kemudian disebut pemerintah atau rezim. Gitu. Jadi pada akhirnya kalau politik Islam itu adalah menerapkan syariat Islam. Ya. Gitu. Menerapkan syariat Islam. Betul. Baiklah, ini salah satu narasi atau pandangan Islam yang sangat luar biasa sekali, di mana ternyata politik Islam itu sangat penting untuk dilakukan, karena bahwa berpolitik Islam itu ada di dalam kandungan Al-Quran dan semuanya itu sudah diatur. Semoga bagi masyarakat luas bisa Tambahan sedikit. silakan. Jadi jika politik bangsa ini ingin bagus, maka hilangkan politik uang dan hilangkan politisi yang latar belakang pendidikannya tidak bagus, tidak benar. Nah, ini luar biasa. Jadikan sebuah catatan bahwa poin yang sangat kita ambil adalah berupaya ke depan. Berpolitik itu harus bisa mencerminkan politik yang akal sehat. Yang kedua, jangan sekali-kali lagi menggunakan politik uang. Nah, karena itu akan merugikan semua. Semoga semuanya masyarakat bisa belajar dan bisa memperbaiki ke depannya. Berpolitiklah secara indah dan berpolitik secara sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robino iya sabar menit eta.